Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat Ketua dan Majelis Hakim yang terhormat. Baiklah, saya yang bertanda tangan di bawah ini atas nama Tris Setiawan, SH, yang akan memberikan sebagai saksi fakta dalam perkara nomor 176/PUU nomor 23 tahun 2025. Baiklah, fakta-fakta objektif yang dia amati dan saya saksikan. Nomor 1, ketentuan pensiun DPR RI dan ketimpangan hak. Berdasarkan ketentuan dalam UU nomor 12 tahun 1980 yang tentang uang pensiun, dan juga ketentuannya diatur dalam pasal 12 ayat 1 dan perhitungannya juga diatur dalam pasal 13 ayat 2. Saya sebagai saksi dalam perkara ini menilai ketentuan tersebut tidak setara dengan sistem pensiun pada masyarakat umum lainnya, seperti pekerja yang tergantung pada BPJS Tenagakerjaan atau program pensiun lain yang mensyaratkan masa kerja puluhan tahun. Mereka menyatakan bahwa pensiun otomatis tanpa syarat masa kerja panjang menciptakan ketimpangan hak antara anggota legislatif dan warga negara biasa, dan kerugian fiskal nyata dan ketidakadilan pajak. Saya sebagai warga negara yang taat membayar pajak, saya merasakan kerugian nyata karena sebagian dana pajak digunakan untuk membayar pensiun anggota DPR RI secara seumur hidup, padahal masa jabatan mereka bersifat hanya sementara. Ketentuan ini menurut saya bukan hanya soal nominal, tetapi juga mencerminkan ketidakadilan fiskal ketika warga negara biasa bergantung kepada kontribusi sendiri untuk pensiun melalui mekanisme jaminan sosial. Ketidaksesuaian dengan prinsip konstitusional. Para pemohon dalam uji materi ini berargumen bahwa pemberian hak pensiun berdasarkan UU 12 tahun 1980 menciptakan ketidakadilan hukum, bertentangan dengan prinsip persamaan di hadapan hukum dan asas kesejahteraan rakyat. Dan juga dalam dokumen permohonan disampaikan bahwa frasa anggota DPR RI dalam pasal 1 UU tersebut menimbulkan ketimpangan yang sulit dibenarkan dalam negara hukum yang menjunjung tinggi egalitarisme konstitusional. Mahkamah Konstitusi dalam putusan terdahulu juga menekankan bahwa setiap ketentuan perundang-undangan harus konsisten dengan konstitusi, yakni menjamin persamaan hak dan kesejahteraan rakyat secara adil dan proporsional. Ketika suatu norma justru menciptakan hak istimewa yang tidak sejalan dengan prinsip umum tersebut, hal ini layak dipertanyakan kesesuaiannya secara konstitusional. Dan ini juga hasil riset saya melalui respon dan pandangan publik maupun ahli yang saya riset dari berbagai banyak redaksi. Dalam dinamika uji materi ini banyak kritik dari masyarakat sipil dan akademisi yang melihat ketentuan pensiun DPR sebagai bentuk istimewa yang berlebih, bahkan memunculkan persepsi bahwa fasilitas ini tidak sebanding dengan kontribusi legislator kepada kesejahteraan rakyat. Beberapa pihak menilai dana yang seharusnya digunakan untuk kepentingan publik seperti pendidikan dan kesejahteraan justru digunakan untuk pensiun anggota legislatif. Baiklah, kesimpulan dan permohonan dari saya berdasarkan fakta objektif yang saya alami dan observasi terhadap fenomena sosial, fiskal, dan konstitusional sebagaimana di atas, saya menyatakan bahwa pemberian hak pensiun seumur hidup pada anggota DPR melalui UU nomor 12 tahun 1980 menciptakan ketimpangan nyata dalam struktur jaminan sosial sistem pensiun Indonesia. Ketentuan ini berpotensi bertentangan dengan prinsip persamaan di hadapan hukum dan hak kesejahteraan rakyat sebagaimana diatur dalam UUD Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai warga negara dan membayar pajak yang merasakan dampak alokasi anggaran ini, saya mengalami kerugian serta ketidakadilan sosial yang nyata. Dengan ini saya mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar dipertimbangkan keterangan ini sebagai bagian dari alat bukti dan argumentasi. Mungkin izinkan saya menutup keterangan ini dengan sebuah gambaran sederhana yang kiranya tidak asing bagi kita semua dalam sebuah lagu yang mungkin cukup kita kenal semua, yaitu Bapak Guru Umar Bakri. Umar Bakri, Umar Bakri, pegawai negeri. Umar Bakri, Umar Bakri, 40 tahun mengabdi. Mungkin dari lagu tersebut adalah pengalaman pribadi yang saya alami, yaitu ayah saya, Dr. Andes Hamdani, adalah seorang guru atau pegawai negeri sipil yang telah mengabdikan hidupnya kurang lebih 40 tahun untuk mengabdi, bukan dari jabatan politik yang hakikatnya hanya sementara untuk memperoleh pensiun cukup ya.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.